Puji nama Tuhan. Shalom saudaraku yang kekasih, apa kabar? Kita bersyukur kasih Tuhan, penyertaan Tuhan sampai detik ini tidak pernah terlambat. Saya begitu merasakan bahwa Tuhan tetap setia. Dari dulu sampai sekarang, Tuhan kita Allah yang setia. Untuk itu, kepada siapa kita mau berharap kalau bukan karena Tuhan sajalah pengharapan saya dan saudara. Terima kasih Tuhan, kami mau mengucap syukur bahwa Engkau harapan kami Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Oh, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Oh, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Bapa. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Bapa. Oh, hanya Engkau harapan kami Tuhan. Untuk itu kami sepanjang hidup ini, bila kami masih diberikan kesempatan, kami mau terus memuliakan nama-Mu, kami terus mau meninggikan nama-Mu. Hanya Engkau yang layak kami sembah. Ya Tuhan, berfirmanlah pada hari ini, karena kami hari ini sudah siap mendengarkan sabda firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan, yang menyegarkan jiwa kami, yang memberikan kami kekuatan dan kemampuan sehingga kami boleh berjalan bersama Tuhan. Kami boleh melewati badai, kami boleh melewati hal yang tersulit dalam hidup kami, karena kami punya harapan yang pasti di dalam Engkau. Hari ini urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda firman-Mu. Berbicaralah Tuhan dengan lembut, supaya firman-Mu itu Tuhan boleh memberikan kami kekuatan, mengubah kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.
Shalom saudara kasih, kita bersyukur Allah itu baik, sungguh baik bagi saya dan saudara. Ya saudara, walaupun ya hari ini saya bersyukur Tuhan masih memberikan saya kesempatan untuk melewati hari demi hari bersama Tuhan ya. Walaupun suara saya mungkin saudara terdengar bindeng ya, atau dalam arti lagi pilek ya, tapi saya bersyukur Tuhan kasih kekuatan buat saya, karena saya percaya bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan selalu menopang. Saya bersyukur bahwa Tuhan itu senantiasa memberikan kekuatan kepada kita yang selalu berharap dan percaya kepada Tuhan, merenungkan firman-Nya, memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Orang yang memiliki hubungan baik dengan Tuhan, dia akan mendapatkan sikap-sikap rahasia daripada Tuhan ya. Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan serta hikmat-Nya untuk saya dan saudara ketika saya dan saudara memutuskan untuk hidup mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Dan saya bersyukur juga bahwa Allah itu baik. Ketika keadaan apapun juga kita mau katakan bahwa Allah itu baik. Saya belajar dari keponakan saya yang kecil, ketika mamahnya melahirkan adiknya ya, dia melihat adiknya lahir, dia bernyanyi, dia menyanyikan lagu Allah itu baik, sungguh baik bagi saya dan saudara. Seberapa banyak kita saat ini merasakan bahwa Allah itu baik dalam segala keadaan. Allah itu baik bukan saat seneng, tetapi saat susah, sedih, gak punya apa-apa, pas-pasan, sakit, apapun itu Allah itu baik. Kita mau mengucapkan bahwa Allah itu baik, sungguh baik bagi saya dan saudara. Hari ini kita mau baca firman Tuhan di Yakobus 4 ayat 1-11 yang berbunyi demikian. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan ia akan meninggikan kamu. Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Amin. Di sini firman Tuhan, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Tuhanlah yang meninggikan kamu. Seperti lagu berkata,
tidak ada yang ketika Tuhan menaikkan kita, atau bila kau yang membuka pintu tidak ada yang menutup, mengangkat engkau tidak ada yang merendahkan, ya. Seperti kisahnya Bunda Teresa di Avila, ya, dia adalah seorang biarawati. Dia pernah merenungkan mengapa Allah sangat menghargai kerendahan hati. Ia pun menyadari alasannya itu karena Allah adalah kebenaran tertinggi dan kerendahan hati adalah kebenaran itu. Tak satu pun hal baik dalam diri kita itu terbit dari diri kita sendiri. Sebaliknya, hal baik itu berasal dari mata air kasih karunia, dekat dengan jiwa, bagaikan pohon yang ditanam di tepi sungai, dan dari matahari yang menghidupkan pekerjaan kita. Bunda Teresa menyimpulkan bahwa melalui doa kita mengikatkan diri kita pada kenyataan itu, karena seluruh dasar dari doa adalah kerendahan hati. Semakin kita merendahkan diri dalam doa, semakin tinggi Allah akan mengangkat kita. Karena ucapan Bunda Teresa tentang kerendahan hati mengumandangkan isi kitab suci dalam Yakobus 4, ya saudara, di mana Yakobus 4 ya memperingatkan kita tentang sifat kesombongan dan ambisi egois yang merusak diri sendiri, dan ini berkebalikan dengan kehidupan yang bergantung sepenuhnya pada kasih karunia Allah. Ia menekankan bahwa satu-satunya cara meninggalkan kehidupan yang penuh keserakahan, keputusasaan, dan konflik yang terus-menerus adalah dengan bertobat dari kesombongan kita dan meminta kasih karunia Allah sebagai gantinya. Dengan kata lain, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, maka pastilah ya Ia akan meninggikan kamu. Hanya dengan berakar di dalam mata air kasih karunia, kita dapat menerima hikmat yang dari atas, yaitu dari Tuhan. Hanya di dalam Dia kita akan ditopang oleh kebenaran. Kenapa Tuhan mengajarkan kita bahwa rendah hati itu adalah kebenaran? Karena dengan orang yang rendah hati, ya, di mana dia memiliki sifat-sifat yang tidak cemburu, ya, sifat-sifat yang tidak mengingini sesama, atau dengan kata lain iri, ya, tidak membunuh, ya, tidak bertengkar dan berkelahi, ya. Dengan kabar berita yang akhir-akhir ini saudara pasti tahu, ya, pembunuhan Brigadir Joshua, ya, dimana ya kalau saya melihat berita bahwa dia ini katanya adalah orang yang baik, ya, orang yang baik, tetapi ada oknum, ya, yang iri dengan kebaikannya, ya, iri dengan kebaikannya, iri dengan kejujurannya mungkin, ya, jadi terjadilah yang namanya pembunuhan, ya, dan akhirnya terungkap siapa pembunuhannya, ya. Nah, saudara, apa menjadi kesimpulannya? Ya, berarti bahwa kita perlu punya dasar, yaitu kerendahan hati. Karena kerendahan hati itu adalah kebenaran, ya. Orang yang rendah hati berdoa aja harus rendah hati, ya saudara. Kalau saudara berdoa dengan tidak penuh kerendahan hati, dengan penuh keangkuhan, kesombongan, aku punya segalanya, ya, aku berdoa karena rutinitas, ya, apakah Tuhan akan mendengar doa saudara? Tentunya mungkin Tuhan, ya kalau Anda bersifat seperti itu, Tuhan juga akan bersifat seperti itu, ya. Tetapi Tuhan itu Allah yang setia. Kalau Dia mengasihi hambanya, Dia akan menegur, ya. Teguran Tuhan itu banyak hal, dengan hal apapun Tuhan bisa menegur, ya. Untuk itu dalam segala hal, apapun yang terjadi, saya selalu belajar untuk mengintrospeksi diri. Saya tidak menyalahkan siapapun, ya, tetapi saya banyak mengevaluasi diri sendiri. Saya banyak bercermin, ya. Selalu saya berkata dalam firman Tuhan, kalau saudara mendengarkan bahwa hidup ini adalah cerminan, saudara ingin melihat hari-hari yang baik, maka lakukanlah
apa yang baik. Walaupun keadaan yang kita terima tidak baik, keadaan yang berbalik kepada kita, tetapi kita bersyukur kalau kita dekat dengan Tuhan. Ya, tadi saya menyanyikan hanya dekat Allah saja aku tenang. Kalau kita dekat dengan Tuhan, apapun tantangan, apapun hambatan, kesulitan, kita percaya bahwa Allah kita besar. Untuk itu dalam hidup ini ya, supaya kita tuh tidak punya iri hati, kebencian, saya belajar bahwa harus memiliki kerendahan hati. Orang yang memiliki kerendahan hati, orang itu yang mau mendengarkan, mau nerima masukan, orang yang mau belajar setiap hari, memperbaiki setiap hari, itu adalah orang yang rendah hati. Karena Tuhan benci kepada orang yang congkak, yang sombong ya. Tuhan tidak suka kepada orang-orang yang sombong, bahkan Allah menentang ya orang yang congkak, tetapi Dia mengasihi, ya mengasihani orang yang mengasihani orang yang rendah hati ya. Untuk itu saudara, kita mau rendahkan diri kita di hadapan Tuhan, dan otomatis, yaitu udah otomatis Dia akan meninggikan kita. Tidak perlu ya mencari muka supaya manusia meninggikan kita, nggak perlu cari nama, nggak perlu menjadi sesuatu hal bahwa kita ini paling oke, kita ini paling hebat daripada yang lain. Ingat, di atas kita tuh masih ada lagi ya. Jadi saudara, jangan bersombong atau membanggakan diri dengan apa yang kita punya, karena justru yang kita punya adalah pemberian dari Tuhan ya. Gunakan pemberian Tuhan itu dengan sebaik-baiknya, karena Allah menghendaki kita supaya hidup kita ini selalu berkenan. Bagaimana orang yang berkenan adalah rendah hati. Orang yang rendah hati tidak cemburu, tidak iri ya, tidak menimbulkan perkelahian sampai pembunuhan ya. Untuk itu hari-hari ini kita perlu yang namanya rendah hati supaya tidak terjadi yang namanya pembunuhan ya. Saudara, banyak ya, ada juga tuh yang suami melakukan pembunuhan berencana pada istrinya sendiri, sudah diracuni, sudah disantet ya, sudah ditembak, tapi istrinya ini selamat saudara, malah suaminya ini bunuh diri ya saudara ya. Lucu juga sih, cuman kita ini memang Tuhan tuh mengajarkan kita bahwa rendah hati itu memang dimulai dari lingkup keluarga ya. Kalau lingkup keluarga kita udah bisa, pasti di lingkup luar pun kita juga bisa. Untuk itu mari kita belajar bersama-sama bahwa kita mau merendahkan diri kita ya. Rendahkanlah dirimu, bukan harga diri jatuh, tidak, tapi kerendahan hati ya, karena kerendahan hati itu adalah kebenaran. Mari kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami diingatkan kembali oleh firman Tuhan saat ini bahwa kami mau memiliki kerendahan hati. Karena kerendahan hati adalah kebenaran, supaya hidup kami ini tidak diselimuti oleh kebencian, iri hati, pembunuhan, perselisihan, tetapi kerendahan hati. Kita mau menguasai diri, mau membawa diri kita mendekat kepada Tuhan, sehingga hal-hal yang tidak baik boleh kami Tuhan membawa dalam doa, dan hal-hal yang baik boleh kami pertahankan supaya tetap kami jaga dalam hidup ini untuk memuliakan nama Tuhan saja. Tuhan, jamah setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Biarlah urapan-Mu boleh membawa kami semakin dewasa di dalam Tuhan, bertumbuh menjadi pribadi yang kuat, akar yang kuat di dalam Tuhan. Karena pertumbuhan yang kuat hanya ada di dalam Tuhan. Berkati kami Tuhan, aktivitas kami hari ini. Pakai kami supaya kami menjadi terang dalam perbuatan, perilaku, dalam pemikiran. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom.